Heyo, balik lagi suara Niko. Yuk kita mulai bahas soal-soal KSNK Astronomi tahun 2021. Yang pertama ini tentang pembentukan tata surya. Dalam teori nebula, untuk pembentukan tata surya digambarkan bahwa seluruh planet-planet bagaimana? Gitu ya. Oke, berarti kita bahas dulu tentang teori nebula yang menjelaskan tentang bagaimana tata surya itu terbentuk ya. Pertanyaan tentang bagaimana kita berasal itu sudah banyak ditanyakan ya sejak zaman dulu ya. Bahkan sampai sekarang. Para ilmuwan mencetuskan berbagai teori untuk menjelaskan proses terbentuknya tata surya atau sistem planet secara umum. Ada banyak teori nih, di antaranya ada teori pasang surut, ada model vortex, ada teori bintang ganda, ada teori awan antar bintang, dan juga ada teori nebula. Nah, teori nebula yang terakhir ini, yang sejauh ini memberi penjelasan yang paling komprehensif dan sesuai dengan bukti-bukti ilmiah yang sudah ditemukan. Kata nebula berasal dari bahasa Latin yang artinya awan. Nah, tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Matahari dan planet-planet berasal dari awan yang kaya akan hidrogen, helium, dan debu-debu lainnya. Terbentuknya sistem planet biasanya berada di sekitar sisa ledakan bintang atau yang biasa disebut supernova ya. Awan dan debu-debu ini tidak stabil. Terus distribusi masanya juga tidak merata, artinya ada sebagian yang lebih ngumpul partikelnya, ada sebagian yang sedikit partikelnya. Nah, partikel-partikel ini terus berinteraksi satu sama lain. Ukuran awan ini awalnya sangat besar ya, bisa ratusan sampai ribuan satuan astronomi. So awalnya emang kumpulan awan yang gede banget begitu ya. Nah, terus akibat pengaruh dari gravitasi dan momentum sudut dari gerakan partikel-partikel awan tadi, lama-kelamaan awan itu mulai kebentuk seperti piringan yang terus berputar. Di pusat piringan itu, materi semakin berkumpul, terus gravitasi makin neken kumpulan partikel itu, dan lama-kelamaan terbentuklah protobintang yang nantinya akan jadi bintang atau matahari dalam kasus tata surya kita ya. Terus debu-debu lain mulai terkompres membentuk butiran yang lebih besar yang dikenal dengan nama planetesimal. Partikel-partikel ini terus ngumpul dan membentuk jadi partikel yang lebih besar lagi. Terus lama-kelamaan nantinya kumpulan dari partikel-partikel inilah yang akan jadi cikal bakalnya benda-benda langit seperti asteroid, komet, bulan, bahkan planet nanti dan juga planet kata ya atau dwarf planet kayak Pluto dan teman-temannya. Nah, secara singkatnya sih terbentuknya tata surya kita bisa dibilang seperti itu. Sampai sekarang kita kenal tata surya ada 8 planet dan 1 bintang. Ada 4 planet batuan atau terrestrial planet. Dan ada 4 Jovian planet atau planet raksasa yang berupa gas. Selain planet, kayak udah disebutin tadi, juga ada lusinan planet Katai. Terus ada jutaan asteroid dan ada triliunan bongkahan lainnya. Terus gimana sih para ilmuwan membuktikan bahwa teori ini benar gitu ya? Nah, tentu ada banyak cara ya. Ada yang mulai dari pakai simulasi komputer dengan berbagai macam data, input dan segala macam. Terus ada pengamatan di luar angkasa juga. Nah, dari pengamatan ini ada banyak cikal bakal sistem planet yang ditemukan. Jadi bisa ngelihat,
ternyata ada juga nih model keplanetan lain. So, tinggal diamati dan dipelajari modelnya seperti apa, pembentukannya seperti apa. Cara lain yang ditempuh juga dengan meneliti asteroid. Nah, kenapa asteroid? Karena asteroid ini juga udah terbentuk sejak terbentuknya tata surya. Artinya, kalau kita menganalisis komposisi, struktur, dan detail lain dari asteroid ini, ada banyak data yang bisa kita dapatkan. Nah, dengan data-data ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini masih belum bisa dipastikan. NASA melalui misi yang namanya OSIRIS-REx itu ngirimin spacecraft, pesawat luar angkasa tanpa awak ya tentunya, ke asteroid Bennu namanya. Nama asteroidnya Bennu. Targetnya sih untuk ngambil sampel dari asteroid itu dan balik lagi ke bumi. Nah, sampelnya nanti yang akan diteliti. OSIRIS-REx diluncurin pada September 2016 lalu dan udah berhasil ngambil sampel dari batuannya Bennu pada sekitar pertengahan 2020 yang lalu. Sekarang lagi perjalanan balik ke bumi dan diperkirakan nyampe ke bumi lagi itu pada 2023. Nah, kita balik lagi ke soal. Dari soal ini kita cek pernyataan-pernyataan mana yang benar ya. Pernyataan pertama bahwa planet-planet dibangun melalui proses akresi awan gas dan debu primordial. Oke, ini pernyataannya betul ya. Akresi ini adalah proses tadi ya, proses pengumpulan atau penggabungan partikel-partikel yang awalnya kecil tadi menjadi semakin besar dan semakin besar. Namanya akresi. Terus pernyataan kedua, merupakan fragmen dari matahari yang dihasilkan dari gaya pasang surut akibat bintang yang lewat. Ini pernyataan yang salah ya. Teori ini bukan yang teori nebula. Nah, ada teori lain namanya teori pasang surut. Nah, teori pasang surut. So, bukan termasuk dari model pernyataannya teori nebula. Terus yang ketiga, bahwa planet-planet memiliki komposisi kimiawi yang sama. Tentu juga salah ya. Komposisi planet-planet ya beda-beda ya. Kalau dari di tata surya kita, kayak tadi udah saya bilang bahwa ada dua tipe planet, yang terestrial atau yang rocky, batuan, dan ada juga yang gas. Nah, tentu dengan komponen yang masing-masing berbeda ya. Planet terestrial pun bisa beda-beda komposisinya, planet gas pun juga bisa beda-beda komposisinya ya. Ini pernyataan yang paling obvious kayaknya nih, paling jelas. Kayaknya udah jelas salah nih. Pernyataan keempat, planet-planet adalah benda langit yang bergerak di ruang antar bintang dan kemudian terperangkap. Ini juga salah ya. Tadi teori nebula bilang bahwa planet-planet itu terbentuk dari akresi awan dan gas tadi, atau gabungan dari debu-debu tadi. So, salah juga. Dan pernyataan terakhir, planet-planet terdiri atas planet terestrial dan planet Jovian serta planet kerdil. Ini betul ya. Di tata surya kita ada planet terestrial, planet batuan, ada planet Jovian atau gas tadi, serta planet kerdil kayak Pluto dan teman-teman. Oke, so pernyataan yang benar adalah 1 dan 5. Terus untuk ngecek soal-soal sejenis tentang keplanetan, kalian bisa lihat aja playlist keplanetan di channel ini. Video kali ini masih disponsori oleh Ruang Belajar dari Ruang Guru. Nah, Ruang Guru ngembangin fitur baru yang namanya Adapto. Biasanya kan kalau model sistem belajar online gini, sistem mandiri gini, siswa itu kan ngelihat videonya statis gitu ya. Statis itu maksudnya udah jelas videonya gitu, kita tinggal tonton gitu aja ya. Nggak bisa interaksi. Nah, fitur Adapto ini membuat siswa bisa memilih model pembelajarannya dari video itu. Jadi nggak langsung satu video jadi satu begitu. Mereka menyiapkan berbagai skenario. Nah, jadi misalnya lagi ngebahas satu topik, nah terus akan ada kayak semacam quiz simple begitu. Terus dicek jawaban kita benar atau salah. Nah, kalau jawabannya benar, maka lanjutan videonya akan berbeda dengan jawaban yang salah. Jadi kita bisa menyesuaikan tuh dengan kemampuan kita. Oh, kalau misalnya masih belum, berarti bakal ada penjelasan lebih lanjut tentang materi itu dulu. Gitu. Kalau udah bisa, berarti dilanjutin materi berikutnya dan seterusnya.
Terus kita juga bisa milih modenya mau pembahasan yang cukup singkat atau yang lebih detail gitu. Jadi nggak cuma nonton gitu aja, tapi apa yang disajikan itu berdasarkan memang kebutuhan kita. Jadi kayak punya guru privat sendiri gitulah. Nah, dengan begitu kita bisa belajar lebih personal, menyesuaikan dengan gaya dan pemahaman siswa. Pokoknya siswa diharapkan belajar sampai bisa gitu ya. Terus bagi yang pengen berlangganan uang guru, kebetulan ada kerjasama dengan Udaniko. Kalian bisa pakai kode diskon RG Udaniko untuk dapetin diskon 62%. Lumayan ya, ini mumpung promo ya. Terus bagi yang mau dukung Udaniko melalui traktir.id juga boleh. Silahkan langsung ke traktir.id/Udaniko. Itu aja dulu pembahasan kita nomor 1 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.